Jadi pertama Nabi jadi Nabi itu yang tahu ya orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka masih punya sisa-sisa kitab Samawi. Itu yang diceritakan Ka'bil Ahbar. Ya al-haditsu tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Qala 'allamani Abi Tawrata ila sifran wahidan kana yaqtimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata bi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Jadi ini saya urun terangkan maulid, tapi jangan diundang lagi. Pokoknya saya ini kaidahnya jelas. Kalau tidak pernah sepuh undang saya haram. Aturan fikihnya kan gitu. Kalah alim ngatur yang alim haram. Kalah tua ngatur sing tua haram. Tapi nak wong tua ngatur sing nom ana kemungkinan halal. Mergo ana kemungkinan sing nom ra nurut wong tua itu dosa. Makanya kalau saya dipanggil yang pernah sepuh, waduh cocok ra cocok wis samina wa ta'na. Karena Mbak Jamal ini abahnya Gus Rozin, bisanya Basal. Terus saya pokoknya tak ingat saya pengajian umum itu baru ke-7 ke 8. Semoga ya nanti sampai mati ya jumlahnya masih bisa terhitung. Tapi kalau ngaji rutin saya terus ngaji rutin. Saya pernah baca hikam di Jogja khatam. Kalau di pondok saya sudah gak terhitung saya khatam berapa kitab gak terhitung karena saya sering ngaji rutin. Sehingga Tiba itu kitab kesayangan Habib Ali. Habib Ali sebelum ngarang Simtud Duror itu beliau nginduk kitab apa? Tiba, masyhur. Jadi saya ulang lagi ya, kalau Tiba sama Berjanji lebih ketarik, kalau Habib Ali ke Isyaq, semuanya baik. Saya baca semua. Saya niru Habib Ahmad Al-Habsyi Pasuruan pernah tak tanya, kenapa kalau maulid baca 3-3-nya? Ben ka asobiah, ben keduman kabeh. Saya itu setengah hafal semua, 3-3-nya setengah hafal semua. Berjanji cerita Al-Haditsu Tiba, yang ini Tiba Al-Haditsu tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Kata Ka'bil Ahbar, saya ngaji sama bapak itu Taurat itu khatam. Tapi saya itu iskal itu janggal. Kenapa ada satu lempiran yang enggak diajarkan? Disimpan, disunduk. Jadi orang Yahudi itu ada baiknya. Mestinya kalau mangkal kan dibakar supaya hilang jejak. Enggak. Karena Yahudi itu ada unsur nubuwah. Karena babanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Yahudi yang orisinil ya. Saya berkali-kali ngaji bilang Israel itu kalimatun madhin, pujian. Sehingga Israel disebut wa ani fadltukum alal alam, itu Israel yang bani karena ada gennya Nabi. Kalau Israel yang sekarang itu nation, sebuah negara. Mereka ada yang Zionis, ada yang turunan Eropa, Amerika, terus Islamophobia. Itu beda Israel yang negara dengan Israel yang bani. Kalau yang Bani itu ada unsur gen para apa? Nabi, sehingga ya Bani Israel. Tapi kalau Israel sekarang nama sebuah negara, sehingga ketika Allah bilang ya Bani Israel itu khitabnya pada penduduk Medina. Kenapa? Karena penduduk Medina zaman itu banyak yang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Israel di Quran itu bukan nama sebuah negara, nama sebuah turunan, sehingga disebut ya Bani Israel, anak turune Israel. Kita tahu Israel nama lain daripada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya karena memang saya nekuni ilmu. Kalau tadi yang Banjari kan nekuni suara. Jadi suaranya bagus. Itu kalau nggak ditopang al-jamalul aqli, logikanya juga bagus. Itu bahaya, nanti orang mau nyanyi tok. Nah ini tak bantu. Tadi ada al-jamalul sauti, kebaikan secara suara. Ini tak bantu al-jamalul aqli, kebaikan secara makna. Ya mestinya keren al-jamalul aqli, karena al-jamalul sauti itu penyanyi dangdut bisa. Semua penyanyi bisa kalau suara bagus ya. Tapi kalau maknani tiba itu kalau tidak orang alim tidak bisa. Terus tuku terjemahannya tetap paham, rapakat itu. Saya teruskan. Falam mama tabi, orang Yahudi itu unik. Wong dia benci kok naskah itu tetap disimpan. Terus kata Ka'bil Ahbar, falam mama tabi fatah tuh, ketika bapak saya meninggal, kotak ini tak buka. Faidan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Di situ ada keterangan bahwa akan ada nabi yang keluar akhirat, maulidu di Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu bis-Syam. Kerajaannya itu di Syam. Bareng Ka'bil Ahbar ini sebetulnya menangi Rasulullah SAW. Tapi dia nggak mau iman. Karena Nabi itu nggak lengkap menurut dia. Ini Muhammad sudah benar lahirnya di Mekah, wafatnya di Medina, tapi masih kurang satu, wa sultanuhu bis-Syam. Zaman itu Syria, Lebanon, Palestina masih di bawah pasukan Salib, pasukan Nazaret.
Jika dia mikir, katanya kerajaan Islam ada di Syam, ini kok Muhammad nggak jadi raja di Syam. Jika dia menunda imannya, yuk akhiru Islam. Bareng era Sayyidina Umar, beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Terus dia iman. Makanya imannya Kabul Akbar itu era Sayyidina Umar, karena sudah masuk definisi ketiga wasultanuhu Syam, kerajaannya Nabi ada di Syam. Iman. Sekali iman langsung pinter deh. Mau sedurungnya baca kitab Samawi banyak. Jika Sayyidina Umar kalau mau tanya kitab Samawi ya tanya Kabul Akbar. Karena beliau itu Nabi sudah benar maulidu di Makkah, wa hijratu bil Madinah, wa sultanuhu Syam. Rasulullah ketika wafat atau intaqala ila rafiqil a'la itu belum menangi Islam menaklukkan mana Palestina. Tapi Nabi itu kasep. Nabi itu nak kasep itu ya lucu. Makanya kalau ada kiai lucu itu ya anggapnya niru Nabi. Nabi itu lucu. Ada sahabat itu gak pati ganteng, pendek gak pati ganteng, namanya Surakoh. Itu digojol sama Nabi. Surakoh, bagaimana kalau kamu suatu saat itu pakai tas itu apa? Mahkotanya raja Syam, raja Kaisar. Ya Surakoh ya dianggap Nabi Gujan gitu. Nabi Gujan itu. Singkat cerita, suatu saat Umar itu mengalahkan kerajaan itu. Kaisar itu dikalahkan Umar. Saking takutnya lari, mahkotanya itu jatuh. Jatuh disaksikan Surakoh. Terus ingat, dulu Nabi pernah ngendikan itu disuruh pakai saya. Akhirnya sama Surakoh dipakai. Ya tetap orang ganteng, orang ganteng. Maka sudah pakai mahkota Kaisar. Karena setelah dipakai, kata Umar, ikhlaq itu dicopot. Mau saya pakai untuk Baitul Muslimin, untuk Baitul Mal. Kata Surakoh, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah lital bisaha walam yaqul litamlikah. Dan Nabi hanya menghentikan kamu disuruh pakai tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasihnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu, latah tahunnal Konstantinia. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasusnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Oh itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasuf itu satu kenyataan yang dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah diceritani Pak Busro Muqaddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah, sandinya koruptor sih tambah kacau Pak. Itu kalau bilang uang, itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Setelah KPK tahu sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi ini pun temannya. Loh ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek? Ternyata ya gak ada acara pengajian. Ustadz itu maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini ustadznya sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu nggak ngecek karena pengajian, ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata ustadz tuh sandi dari mana Pak? Uang nggak pernah ngajar itu ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Salman Al Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharrif atau belum muharraf. Kalau muharrif orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu. Terus kecewa beberapa kali, walhasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya. Kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, ke Yasrib.
Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama layak balus sodaqah. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana. Pas itu posisi di Babylon. Babylon itu sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon, berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritani. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang saya siap jadi budak Anda asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian itu dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali, namanya Salman Al-Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya, walam ya'khud min hasya'an. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam ya musa. Nabi nyentuh saja gak mau. Karena diistilahkan sedekah. Terus kata Salman, hadihi wahidah, ini satu alamat. Itu sandi. Gak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadihi cinta, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sedekah ya dapat, hadiah ya dapat. Kan nggak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah, tapi walayak balus sedekah. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sedekah iki ditampa. Mbok kiai 50.000 diarani hadiah ya ditampa. Sementara kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sedekah nggak mau nerima, kalau hadiah akhirnya ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat itu yang kadang aneh, masa sedekah sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wafi katifihil aisar khotamun nubuwah. Mislu baidatin nu'amah. Di katifil aisar, kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khotamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Itu mislu baidatin nu'amah, kayak semacam telur manudara. Wah itu pusing. Waduh, caranya ngelihat gimana? Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, dari sering pakai baju. Kalau Nabi ini jenengan sering belajar gampang. Ini kan Nabi kan sering priayi. Tapi Nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ, pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Tapi dibuka baju. Pokoknya Salman fa'akab ba'alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan aman tubika ya Rasulullah. Karena ada 3 alamat. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kita. Makanya di awal-awal Islam itu ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti enggak boleh hilang. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi. Karena mereka masih megang kitab apa? Sama. Jadi kita fair saja. Yang salah ya salah, yang benar gitu kok benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua, ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasul hadiatnya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum.
Kalau sekarang enggak, orang ekstrim, pokoknya salah. Kalau tidak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadis. Sing ono iku emosine, paham nggih? Jadi Nabi itu fair, kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaihi. Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus persinggungan Nabi dengan Yahudi Nasrani itu unik. Terus diantara lagi yang ditulis itu wasallal qiblatain, dan Nabi pernah sholat di dua kiblat. Ternyata betul. Kita tahu Nabi sholat di Ka'bah, ketika di Madinah diminta sama Allah disuruh sholat ke Baitul Maqdis, dan itu kiblatul anbiya. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman karena sesuai definisinya wa annahu sholla al-qiblatain. Nah, alamat-alamat seperti ini orang sudah itu tidak berjanji. Itu fase betul menerangkan itu. Jadi saya bilang kalau sing duror itu madainya isek, luar biasa brontonya Habib Ali. Sampai ketika beliau baca sholawat itu udah kayak sampean. Bahkan baca sholawat isi tak wis tan halu bil uqadu wa tan faridu bil qurabu wa tuqbil bil hawa. Itu sholawat sing kena go nyaur utang, go kabul kajate wonya gitu. Sholawatnya sekali permintaannya panjang gitu. Kalau Habib Ali enggak, makanya saya suka sama sholat beliau. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Dengan sholawat ini rohnya yang membaca sholawat sambung sama rohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokahnya sambung menjadi mencintai. Barokahnya mencintai wayub tabu biha di inayatillah fi hizbi. Barokahnya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawatnya sampean kan enggak senang sing tan halu bil uqad, semua problem hilang. Watan farijibil kurab, semua kesusahan hilang. Waktu bil hawa cek kabul kajate. Waktu nalu biroho kasil sing seneng-seneng wis pokoknya sudah. Saya itu ya kadang iskalnya sholawat isi tok jaluane cake. Ya, tapi itu tetap baik ya. Piro-piro tawasule be sholawat ra gunung kawi ngoten mawon. Tapi tetap baik. Tapi ya ada kelasnya yang sholatan ya tasbih rukun musolli alaihi. Ini sudah sholawat sek. Pokoknya butuhnya sambung kanjeng. Nah, sampean butuhnya kabul. Ya tidak apa-apa lah. Piro-piro tawasuli ke sholawat ora be gunung. Kawi ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian Mau'izatul Hasanah kang sampun kadhawahaken dening Al Mukarram Ki Haji Bahauddin Nur Salim saking Rembang.